dengan hikmah. Yasin. Asal bongenya punya. Sallallahu ala Muhammad. Yasin. Sallallahu ala Muhammad. Kurang nanda tahu nyukician awak menambah-nambah ayat bid'ah gitu. Jangan bohongi Bapak Ibu dikicit bid'ah namun sih orang tak tahu. Pada disambung dakwah sallallahu alaihi Muhammad ciro Yasin itu nama Muhammad, Toha nama Muhammad, Abdul Qasim nama Muhammad juga. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Orang yang paling kikir dalam pandanganku adalah bukan orang yang tidak mau memberi, tetapi orang yang apabila disebut namaku mereka enggan berselawat kepadaku. Aku orang pada cekik berobik sambil goyang dalam pandangan Rasul. Jadi kalau disebut nama Muhammad diiringi dengan sholat, ya nama Muhammad Yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah Toha Rasulullah Yasin Habib. Yang dikatakan hambanya adalah Muhammad. Nanawar bila kita jadi hambanya, bila menjadi hambanya, kok lain buat itu duduk di mata Muhammad itu hambanya itu. Bila ke Adam itu dua-duanya daun menjadi hambanya. Ini mau duduk di makam Muhammad atau di makam Adam itu sebenarnya. Adam pun tahu begini. Adam, Muhammad, Allah. Adam itu tiga hurufnya, alif, dal, mim. Di dalam ilmu nahwu sharaf Adam itu akar katanya maudun. Maudun itu artinya tiada. Kalau secara ta'rif ma'rifat Adam tadi, alif itu adalah Allah, dal itu adalah dalil, mim adalah Muhammad. Berarti Adam Allah berdalilkan Muhammad. Dari mana tahu itu dulu? Dari maninya. Walaupun miciang Pak makan dulu, dia mani juga Pak. Miciang laku hati di setan kalau mencium ada. Tidak mencuri yang ada dimakan, tapi terasa mani dulu. Yuk dari mani itu atau dulu. Ya. Di Adam Allah berdalilkan Muhammad atau Allah di dalam Muhammad. Tenang Adam. Yang Muhammad kali tahu, bukan duduk di makam Muhammad Pak. Kena tak selesai sholat. Yang Muhammad kali tahu, Muhammad itu ada awal, ada akhir. Makanya kita ibu-ibu ketika yasinan bersalawat kepada Muhammad yang awal, kepada Muhammad yang akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وإن وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Adu awal Muhammad, adu akhir. Ya awalnya Muhammad Pak? Hah? Si awalnya Muhammad Pak?
Awalnya Muhammad itu nuran, nur. Akhirnya Muhammad itu ruhan. Zahirnya Muhammad itu jasmani, batinnya Muhammad itu insan. Baca dulu lah ada awal, lah ada akhir, lah ada zahir, lah ada batin. Kalau nak tahu dari Muhammad nanti inyo hanya menyangka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib nalama nikah di rumah. Sedangkan kita datang ke dia mengunjungi bapak rohaniawan. Ana Abu Arwah wa Adam Abdul Bashar. Aku adalah bapak sekalian ruh dan Adam adalah bapak sekalian yang berbatang. Aman mengunjungi bapak rohania wa kafir. Makanya disambui dari Rasulullah. Kau pagi kalau melihat di situ, masuk saya baru gerbang kota Madinah diucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo lihat sini sudah depan. Mau petang balik kantor rangkai aja lebih kurang melari lebih. Iya mah. Karena Rasulullah itu memiliki dua tanah suci. Yang pertama tanah suci di Masjidil Haram di Mekah, yang kedua di Madinah. Berarti kalau ada tanah suci, berbataslah antara tanah haram dengan tanah halal. Ya. Kalau Jeddah waktu itu besok, itulah metropolitan Jeddah. Lalu orang Kapi di Juliman, lalu orang Cino di situ, kita tetap orang pun harus di Jeddah, di Mekah Madinah tidak. Awak kamu memakai itu, yuk kedua di makam Muhammad supaya kita pun diakui oleh Allah hamba. Kalau secara umum nama manusia, ya manusia. Mana manusia? Nambah matu, nambah talingo, nambah hidung, nambah ujung, nambah tangan, nambah kaki. Itu. Bapak itu buah. Itu nama manusia. Tujuh di luar. Tujuh lo betul semua di dalam. Berarti badan itu melimpo barang buang di dalam. Nan lokek ini kok namun dia kan nerangnya. Di luar manusia ada makhluk Allah namanya binatang. Secara umum binatang kok macam-macam. Nama khususnya dulu cicik, dia ayam mungkin. Aku kambing, aku kudu. Nama cicik secara umum binatang makhluk di luar manusia. Tetapi di dalam Al-Quran Al-Karim tidak manusia saja dipanggilnya. Ada kalanya ya bani Adam, wahai keturunan nak cucu Adam. Ada panggilan istimewa begitu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan. Siapa itu? Insan. Nama nan batin dari Muhammad cakul lagi. Kalau awal nur akhirnya rohani, lolok bapak ibu. Bila lolok ini dalam sesi itu, mengalahkan gua lolok jalan. Ketika lolok kali ini oleh bapak musi manung aja nyedak. Lolok awak ni manung aja terima. Tak berarti lolok lo terima. Lolok awak matu ni memandangnya nyedak. Lolok lo matu. Lolok awak ni berkondak aja di lolok. Lolo ya lah. Lolo dah waktu bejo lah elok buat alal haram. Enggak, tapi lolo le. Lolo awak le cek ketika lolo. Lolo kalah. Kotoran lolo iradat, lolo sambil, lolo masih, lolo ilmu, lolo kalam, lolo itu mana dah lolo. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nansi hayat lolo kok lolo berwarna begitu ya kok lolo nya berwarna apa si hayat lolo akhir dari Muhammad cakap rohani kedua masuk dari dalam nafas namanya ya nafas namanya. Kalau bahasa kampung ngomong kan laparalan momak laparalan mau belum masuk dari 50 tahun
Olah 60 tahun. Olah jadi bentuan. Lalu jadi bentuan 60 masuk di juang. Kok sampai-sampai mengaji Pak. Ya. Sebab sampai kini banyak yang dibuka baru nak perlu nak balelo nak jantan batingo nak detik di bawah. Nak dimukul dan di belakang. Meliputi sekalian alam, meliputi sekalian longgar batang tubuh kita. Itu dibaca baru. Padahal dia nyata itu, berarti joleh bentuk itu. Makanya Haji Malik sampaikan tadi, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal zahir itu bahag. Berarti joleh bentuk. Di dalam diri manusia cabut. Dua keadaan rasul di situ. Ya. Awak nak mengendalikan akal atau akal mengendalikan awak? Nampaknya baru akal mengendalikan awak. Laju olehnya beribadah malu ke Tuhan. Akalnya sopo lebih. Dah tu, saya tak pernah ada terfikir. Harusnya kita yang mengendalikan. Jadi bagian akal dari nama. Tidak menanggapi ibadah yang khusus siapa. Semakin kita perhatikan ke dalam diri jaga Bapak Ibu, semakin kita buka Nabi neraca. Kalau secara syariat nanti suri sejarah menyampaikan, yuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah ini karena ini, tapi lagi itu kan ada nampak itu lagi itu kan. Soalnya itu pakai pemandangan. Harus kita duduk supaya kita menjadi hambanya. Duduk di makam Muhammad. Kalau waktu mutabatnya mau potong ini. Nah, mana Muhammad cakap? Awalnya nur, akhirnya rohani, zahirnya jasmani, majasmani. Mim di kepala, hari bau mim di usia kali kaki, toga, alif, ruku, sujud, mim dulu adal. Ahmad atau Muhammad. Yang kecilnya ada. Dan nur. Batinnya Muhammad insan. Adik dukun pun nanti gesernya insan orang. Benar lebih di lupa jiwa. Ya, itu pun dukun geser insan orang. Balik geser di dukun. Tidak diobihan itu bisa digeser. Kalau diobihan, malu kan geser deh. Insan saja. Nan insan pun akan diobihan Bapak Ibu. Nak sampai kita duduk di makam Muhammad. Karena insan itu Allah sampaikan dalam hadis qudsi, al-insan sirri wa ana sirri. Insan itu rahasia aku, dan aku adalah rahasianya insan. Ada rahasia Allah di kita nak. Itu insan. Di mana dia? Di mana tak? Atau orang menentu lain itu dia wajib dia membukakan hadis di sini. Di dalam sampai diskusi dijelaskan Allah binasa kembali di dalam tumbuhan Adam. Namanya kalbu. Dalam kalbu itu ada lagi mahligai Allah namanya fuadi. Dalam fuadi ada lagi mahligai Allah namanya sagaf. Dalam sagaf ada lagi mahligai Allah namanya lumpan. Dalam lumpan ada lagi mahligai Allah namanya sir. Di belakang sir Allah. Berarti mencari Tuhan. Dan juga kita kata jenderal Rasulullah kadar diri pandang diri dan sahabatnya pandang buah nampak nyawa pandang nyawa nampak Muhammad pandang Muhammad menyatu Allah nah dipandang-pandang tak apa satu bahkan memandang sampai hilang Nyana hilang laika Muhammad nabi kepada Allah. Ternyata Muhammad itu sifat di Allah. Gak jadi nyawa deh. Perlu juga cari lewat. Perlu jadi cari-cari lewat. Baju bapak pakai itu jadi cari-cari jelas nggak sobo kalau dicari gitu. Lalu kena kain itu maka dicari. Siapa yang kita butuhkan? Mursyid. Apa artinya mursyid? Pembimbing.
pembina nakam menunjukan punya tu kojong bersih nakam membuka sebab kaji itu awak nan mengaji awak gunung kaji untuk awak nan kamaman kaji awak kalau mengaji ya awak tapi perlu pembimbing pembina nakam membuka pintu-pintu itu. Kalau enggak kita cari-cari seorangnya lah, cari-cari seorang tak sosok dari bapak ibu. Sebab nanti gue tinggal di sini, baraja juga. Ketika kita memahami bahasanya adalah hamba, yang namanya hamba tentu patuh dan protes. Bahwa bentuk kepatuhan itu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, kalau dikaji tauhid, dikaji akidah, kalau duduk orang masuk Islam secara kafah, keseluruhan, totalitas. Bentuk apa masuk Islam secara kafah? Islam itu artinya berserah. Kita baca setiap hari, wa ana minal muslimin, dan kami termasuk orang yang berserah diri. Kama waserahkan diri awak kepada yang punya diri, kama diri diserahkan kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu baru syariat. Lain sudah salah berjamaah aja kan? Lain baca kabiro, alhamdulillah kabiro sampai selesai. Lain baca Al-Fatihah, lain baca syahadat, lain pakai salawat, lain lidah nama pakai lidah nada dalam orang begini. Iya, mana dipakai tak pakai dia lidah nama. Dan trio disuruh anak kita terlihat. Anak elok kita kerajuan dan buruknya dicakojo, alat apa kira-kira. Sebut siapa? Perintahlah kafah. Kalau kamu masuk Islam total. Karena orang beriman apabila Allah yang perintahkan, Rasul yang perintahkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak pakai hati lagi. Kalau pakai hati tidak sombong iman cakap ini. Labasan yang nak boleh cakap kalau pakai hati ini. Labat topi barangnya. Allah perintahkan kita nasihat-menasihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dilarang dalam kita saling menggibah, saling memuji, amanan banyak kita lakukan. Berarti lebih hafal. Allah larang kita jangan sama-sama apa ada sangkut-sangkut. Wahai orang beriman, janganlah prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Mana banyak kita pakai. Pasang-pasangku aja berarti lu tali mana dikuat pakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Tapi kan tali itu juga digunakan untuk sesuatu yang tidak diri. Mata itu adalah pakai untuk mencari kebesaran ayat-ayat Allah, kebesaran alam ciptaan. Hanya mata nanti kita pandang ayat-ayat orang. Ya. Nah, kalau apa? Jangankan di luar diri kita. Mungkin banyak ustaz mengaji apa cara berumah tangga, cara Islam, mendidik anak cara Islam, anak cara Islam. Di nyawa itu apa? Ternyata kita belum bertuhan sahih dan batin. Kalau mentaati Allah lagi aja batin. Sedangkan yang Muhammad itu apapun urusan pribadi, dia dicaci maki, dia dihina, dibayar, diciuntuh, diludahi, bahkan dikotatai, pernah tidak kembali dengan badan. Yang berkaitan dengan pribadinya, sekalipun Rasulullah tidak pernah membalas. Nabi orang hanya pakaro agama. Ikut diasuh orang yang mulut orang kadang-kadang. Nah, dia asuh orang dah ini, nah dia asuh orang lain ini orang orang wajib namanya. Dari situ ada di mana dulu. Dia bapak ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Ketika dia memahami dirinya hamba, maka sami'na wa ata'na.
Anak kaku, anak disuruh di Allah, anak disuruh di Allah. Kalau dia ngecek punya lemah, kok lemah dulu, bina untang banyak. Tapi Allah yang sampaikan, Rasul yang sampaikan, itu nggak ada terusannya nama nasib. Di doa kita tidak pakai kita. Jalankan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kalau Nabi Muhammad hamba jatuh nyobaha bahasanya diperjalankan alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Panjang perjalanan wakil. Iya diperjalankan kayak gojek. Ada jalannya diperjalankan. Kalau diperjalankan berarti gitu TV terima beres. Dua melar kalau benar kan tolong mereka tolong bagat tolong sugi sampai sugi. Ya, itu diperjalankan. Tidak mungkin kalau diperjalankan hanya wajah-wajahnya yang diperjalankan mustahil. Tentu yang diperjalankan cakup, yang memperjalankan di sisi dia itu Pak. Tidak mungkin jauh ini diperjalankan yang banyak. Atau yang memperjalankan dari situ, perjalanan seorang yang memulai. Kalau perjalanan seorang kurni, lo tiawar ini. Tidak patut jadi masalah. Satu dikomentari, satu diurus. Lo dia malah dia akan sedang seorang begini. Tujuan Allah memperjalankan itu nak tahu siapa yang memperjalankan. Tujuan Allah memperjalankan apa? Nak nampak kebesarannya jauh, tandu-tandunya jauh supaya kita tahu benar-benar tandu kan untuk dibaca. Baiklah Pak, kalau sampai di luar ada tulisannya V di situ tak itu dicoretnya, ada parkir lebih itu lebih nunduk itu dilarang parkir gitu. Di pada coret boleh itu deh, naik. Yang untuk dibaca tanda orang cewang di langit tanda kapan ini gabah dulu tanda hujan kelaju adalah kolam nangi amak sedang menjumua hanya buat banyak hari kau jangan lobek kayaknya banjir aja jumua lagi kalau cerita jadi tidak hujan itu dinantikan mengerobak hujan bermati jumua wah ini itu tanda baca untuk dibaca lagi baca tandanya bu lagi baca tandanya lah iya kena lagi baca tandanya Babuak nalilam dulu bandang mulai baca buah matonan orang dulu kinilah mulai kapua giginan cukup dulu kinilah mulai gugur kulinan togang dulu kinilah mulai kondur tulang nanti dulu kinilah mulai layu makan ketujuh makan bubur dulu lagi maju dulu tandolah oke dari yang kedua kandu nanti diri kita saja dia Bapak Ibu cuma yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita pahami banyak buat tuntut ilmu. Kalau Nabi perintahkan menuntut ilmu, berarti ada yang menuntut, ada tempat dia menuntut. Kalau di musoji rata-rata kita dengar ceramah yang dibuka-buka. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ya, ilmu itu dicopui dalam punya tipu suara. Manulah menuntut ilmu, maka kata Rasulullah amalkanlah ilmu yang engkau tahu, apa-apa yang apa-apa yang kau belum tahu, Allah yang akan memberitahu. Jadi mudah-mudahan dengan istiqomahnya Bapak Ibu mendengarkan pengajian, bertambah umur, bertambah pemahaman. Tentu bertambah pemahaman, bertambah amal ibadah itu tentunya. Bertambah ilmu, dapat tambah amal ibadahnya daripada tidak paham. Jadi kalau paham itu tinggal mengamalkan saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing jiwa kita sampai kepada mutmainah sehingga murah kita bawa dia ke Allah. Kalau nanti boleh mutmainah belum memuahnya bapak dia Allah. Muhammad mengajarkan kita untuk wirah.
bukan menaiki pura untuk nambah sayur, tapi merisalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya bagi orang yang beriman. Bila Muhammad bisanya mi'raj setelah dandanya dibersihkan. Bila Muhammad bisa mi'raj ketika nyolah roncak pura cakap. Ya kan? Awak buruk kan awak rocak atau awak nanti rocak di buruk apa? Syaratnya buruk cukup bisa dinaiki oleh Muhammad. Merendah buruk dulu baru bisa Muhammad naik. Kalau nak merendah buruk, nak bisa dibuat Muhammad jadi. Mana yang direndahkan? Hawa babantang rendah, nopo sumba pandang kurang, dunia pandang tinggal, setan pandang kalintasan. Aku buruk kita. Jadi kalau supaya bisa dirocak, nak awak dipeluk dulu. Kalaulah tadi buruk itu hawa nopo sumba, jiwa kita akan naik dengan sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lakonan jiwa jatuh, makanya akan kembali kepada Allah kapanpun, sempit lapang suka juga dalam keadaan dia akan selalu kembali kepada Allah. Tentunya kembali kepada Allah. Ya Allah saja yang godang di dalam jiwanya, Allah saja yang agung di dalam jiwanya, Allah saja yang patuhi dalam jiwanya. Bahkan Allah lah yang menjadi tujuan di dalam hidupnya. Aku kecoba didik. Nak pandai cara mendidik, cari guru. Tunjukan cara mendidik guru jam. Kalau nak dididik bapak ibu, itu dirocak Quran. Ya. Karena apa? Nafsu itu seperti geledek, harus gigi kuman. Tidak, nak nomor bertupat juga. Payah. Bahkan bagi wajah gambar lebih sulit menundukkan satu negeri ketimbang menundukkan diri kita sendiri. Awak syahadu you ini nyoba. Padahal kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Timur ke barat di masjid dijaminkan surga untuk Muhammad. Nak akan diizinkan orang bina nasul menetap dalam surga sebelum kekasihnya Muhammad masuk. Bahkan langit bumi juga isinya dibuka karena Muhammad. Laulaka ya Muhammad lima khalaqtul ardh. Tetapi dia tetap mengatakan aku hanyalah seorang hamba. Berarti tidak ada lagi akuan, keeguan, kedirian. Kalaulah dulu itu bapak ibu, itu insyaAllah dibawa salat. Nah itu tidak jauh yang kita mulia. Kalau sholat agak di bawah halu, sambung tanpa bintang kue itu agak di bawah. Kalau panang kaliaro, tentu itu dituntut dari kesempurnaan amal ibadah itu sendiri. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Tidak nanti apa-apa supaya kita pun tidak dituntui bapak ibu ada amal ibadah yang kita lakukan. Mampunya kita salat 2 rakaat semata-mata hanya karena karunia dan pertolongan Allah. Itu adalah haula wala quwata illa billah. Kalau di salat, kalau di salat didirikan, salat didirikan aja mana? Apa maha wa adama. Semoga Allah mendirikannya dan melangsungkannya. Nah, orang asyhadu alla ilaha illallah. Hawa yang menyaksikan yuyu nama jua kedorannya ju ilmu ju hayat. Sama-sama kita pahami. Mari. Jadi Bapak Ibu kesedia mungkin mudah-mudahan nanti Ustaz kita sebelum tanggal 27 yang menyebut tentang peristiwa Isra Mi'raj kemana kita cari tujuan jalannya itu di jalan umum lagi baik di jalan itu dengan kamu boleh terima salah sama saudara
Yang salah bapak le terima aja kok. Le terima salah Pak Haji mana? Hah? Pak Haji spesial kok. Le terima salah Pak Haji mana? Belum tahu le. Salah mama le terima dah. Belum tahu le. Le makan aja kok. Le makan mana? Le punya. Apa dia tahu? Aku nyamurang lo beda Pak. Enggak, pada beda punya awak anak makan. Anak salat itu saya juga kok. Saya guru yang kok. Arjun, perasaan kamu ngaku belum tahu. Lagi 60 tahun 60 tahun dulu. Anda salat kita diterima. Akimi salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat banyak alat instrumen untuk sampai kama supaya berikut tapalnya haru dari yang haji dan yang mau kolah tapalnya haru dari itu berarti sholat itu sudah diterima. Itu sholat ukurnya. Ini sholat tapi akhlak ada rumah. Ini sholat muncul tajam dari. Ini sholat kurang ambil itu perlu diperhatikan melihat sholat. Ada masalah dengan sholat karena sholat itu jadi benteng bagi diri itu. Nak jatah kaku ibu aku dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan seluruh jiwa kita salat adalah kesenangan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ikut saja Bapak Ibu, dan salah datang dari butuhnya mudahkannya ilmu, datang dari dorongan hawa nafsu. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Kebenaran telah hanya milik Allah. Sekecil apapun kebenaran itu adalah milik Allah. Makanya gitu setiap mengaji mereka salaman, mereka sejus sadaqallahul azim. Jadi itu mengerti.